yang salah satu parfum yang launching di tahun ini yang aku suka banget ya. Nah, kita akan nonton sedikit videonya ya teman-teman ya. Oke. My whispers are powerful, intimate, sensual, impossible to ignore. Enmesh with me like a second skin. My perfume awakens my sensuality. What you see are the whispers of me. Iya, meskipun tadi bisik-bisik ya, gitu ya. Ada yang denger gak sih si mbaknya ini ngomong apa? Ya, ada yang My, bisa nangkep gak dia ngomong apa? Meskipun terlalu bisik-bisik kayaknya ya. Keren banget tetap videonya, iya. Keren ya, meskipun dia bisik-bisik, tapi memang karena itu temanya ya bisik-bisik, makanya di bannerku juga aku bilang gitu ya, bisik-bisik, karena memang namanya Whispers of Me, bisikan dari aku gitu kan, bisikan diriku gitu. Jadi memang seperti yang mbaknya bisik-bisikan ya, dengan satu bisikan ya, dengan satu whisper, satu semprotan aja kita bisa mendapatkan pengalaman aroma yang sensual dan juga indah banget. Dan ini aku setuju banget. Jadi sebenarnya apa sih wanginya Whisper of Me ini, penggambarannya kayak gimana sih? Jadi fragrance family-nya ini masuk ke keluarga floral woody musk. Jadi gabungan dari floral ya, ada touch of sentuhan dari woody-nya juga, dan yang dominannya juga adalah musk. Siapa di sini yang penggemar musk? Aku jujur juga penggemar musk banget ya, karena menurutku itu base notes yang paling lembut tapi long lasting banget dan cocok banget sama personality aku. Jadi siapa yang mirip-mirip sama aku ya dan yang suka ini berarti kita satu selera ya. Oke. Nah, jadi top notes-nya itu teman-teman adalah apa namanya pear ya. Lalu juga di heart notes-nya ada bright petal bloom accord. Oke, dan di base notes-nya ada musk. Ini yang akan aku jelasin satu-satu dan ini tuh menurut aku juga ceritanya sangat menarik. Jadi unik kalau misalnya teman-teman bagikan ini ya ke calon member, ke customer, ke downline. Ini sangat menarik gitu story-nya menurut aku. Kita bongkar satu-satu ya. Oke, pertama dari fragrance family-nya dulu. Tadi kan aku bilang kan dia itu masuk dalam kategori floral woody musk gitu kan. Nah, kalau kita tahu kalau misalnya dia bilang fragrance family-nya floral, floral itu tuh aroma yang gampang paling dikenalin gitu. Karena memang dia cukup cukup apa ini ya wanginya ya, cukup tajam kan ya kalau floral biasanya ya. Tapi floral sendiri pun terbagi menjadi tiga teman-teman. Ada yang disebut white floral. White floral itu dari bunga-bunga yang putih. Misalnya jasmine ya, melati ya, orange blossom, tuberose, ylang-ylang, frangipani. Nah, itu masuk ke dalam kategori white flowers dan biasa disebutnya juga sebagai narcotic flower. Wah, serem ya. Jadi narcotic flowers itu artinya memang dia tuh kayak bikin kecanduan gitu loh wanginya. Wanginya tuh bener-bener unik dan juga memberikan ada sedikit kayak animal notes ya. Animal notes tuh kayak ada aroma animalik secara natural ya di dalam bunganya kalau kita ciumin terus gitu. Jadi ada sentuhan layer wangi gitu loh di dalam white flower yang bikin dia tuh unik dan bikin candu gitu ya. Nah, kalau misalnya masuk dalam kategori rose atau mawar, itu bukan mawar doang, tapi ada juga geranium, ada bunga peony juga. Nah, itu masuk ke keluarga rose gitu. Nah, kalau misalnya bunga yang powdery, teman-teman, bunga yang apa kasih sensasi wangi yang powdery, itu tuh adalah bunga violet dan juga bunga iris gitu. Jadi floral pun ada kebagi lagi ya jenis-jenisnya floral yang dari mana gitu asalnya. Nah, kalau misalnya musk, Mask itu tuh memiliki karakter yang unik banget. Jadi kalau yang sekarang itu kebanyakan kalau kita bilang mask itu tuh sudah sintetis. Alias sintetis itu memang dibuat gitu ya, dibuat di lab gitu kan untuk memimik wangi mask yang asli.
gitu. Nanti aku akan ceritakan lebih banyak ya tentang si mask ini ya. Nah, wanginya itu tuh kesannya bersih, seger, sedikit powdery, dan emang ini common banget ya, umum banget digunakan di dunia fragrance ya, untuk memberikan kualitasnya yang lembut dan juga kalem gitu ya, dan dia dia juga long lasting. Nah, sedangkan kalau Woody itu tuh paling sering sebenarnya dikaitin sama parfum-parfum cowok kan ya. Tapi sebenarnya cewek pun juga cenderung lebih suka pakai parfum-parfum yang woody juga loh. Karena memang apa namanya campuran si apa kayu-kayu ini kalau misalnya dicampur sama floral, dicampur sama berbagai bahan lain, itu tuh jadi kayak menambahkan kedalaman yang lebih unik dan lebih enak dan lebih hangat gitu kan. Jadi nggak cuma cowok, parfum-parfum cewek pun tuh banyak gitu ya yang menyukai ada sentuhan woody-nya. Nah, ini dari fragrance family-nya ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke top notes-nya nih. Nah, di top notes kan kalau misalnya teman-teman ingat kapan kita nyium top notes? Ayo, ada yang ingat nggak? Aku coba pengen sekalian ngetes-ngetes dikit ya. Ada yang masih ingat nggak? Kalau top notes itu maksudnya adalah apa sih? Ada yang tahu? Coba di chat-chat, di kolom chat. Coba aku pengen tahu, ada yang masih ingat nggak top notes itu maksudnya apa sih? Ayo. Ini masih lagi ngetik apalagi mikir? Oh, ada Kakak Frida. Halo. Awal dicium. Bener banget. Jadi awal semprotan itu ya teman-teman ya. Jadi top notes itu kayak sekitar 15 beberapa detik ya sampai 15 menit awal ketika disemprot itu tuh wangi top notes yang akan muncul kan. Nah, wanginya itu gabungan dari pear, bergamot, dan cassis. Cassis itu ya aku sampai mencari cassis ini tuh sebenarnya apaan sih? Sebenarnya cassis itu adalah blackcurrant, teman-teman. Kalau kalau ini di kita tuh namanya tuh blackcurrant gitu ya. Kita mungkin lebih taunya dengan istilah blackcurrant dibanding cassis gitu. Jadi campuran pear, bergamot ya jeruk apa ini namanya kalau di kita nih dan juga blackcurrant gitu. Ya, kalau ada yang tahu ini jeruk apa kalau di Indonesia namanya lupa aku tuh jeruk limo apa apa gitu ya. Coba di chat ya. Ini yang ibu-ibu suka masak coba. Kita bahas dari top notes-nya dulu ya. Jadi top notes-nya ini kan yang dominannya adalah wangi buah pirnya ya teman-teman ya. Jadi buah pirnya tuh juicy banget dan berpadu dengan kesegaran dari si bergamot dan juga sedikit fruity dari cassisnya. Gitu. Jadi agak unik tuh ada wangi pir, ada wangi kayak agak citrusnya dan ada wangi blackcurrant-nya. Unik banget ya sih? Itu pertama kali semprot. Nah, nanti begitu sudah sekitar apa beberapa menit gitu ya, wangi hard notes-nya dari floralnya akan muncul. Itulah di hard notes-nya yang kita namakan em, apa ini? Bright petals bloom accord gitu. Jadi bright petals itu kan artinya kelopak yang lagi mekar gitu ya. Kelopak mekar yang wanginya tuh seger banget, terang gitu kan. Nah, accord itu tuh istilah di fragrance teman-teman, itu gabungan dari beberapa aroma, beberapa notes gitu. Jadi kalau kita lihat di sini hard notes itu kan ada dua asalnya. Ada bunga peony dan ada bunga jasmine. Ada yang ingat nggak tadi bunga peony itu masuknya ke dalam floral yang apa ya jenisnya ya? Oh, ini udah banyak yang jawab jeruk purut. Yes, 100 dulu dari jeruk purut ya. Yes, betul. Peony itu salah, peony itu masuknya tadi ke rose ya. Jadi masuknya ke eh, apa keluarga rose, jasmine ke white flower gitu. Jadi bayangin peony yang dari keluarga mawar bertemu dengan jasmine dari keluarga white floral gitu kan. White flower, sorry. Jadilah wangi floral yang bener-bener apa tadi istilahnya dia wangi bunga mekar gitu kan. Jadi kita ngebayangin gak sih bunga yang lagi mekar, yang lagi seger-segernya bermekaran gitu ya. Itu wanginya kayak gitu. Wangi banget gabungan dari si peony dan jasmine alias melati tadi. Udah kebayang? Udah kebayang wanginya ya. Jadi tadi dibuka sama fruity dari pear, dari blackcurrant, dari ada citrusnya. Jadi ada segernya yang membuncah gitu ya. Lalu ada wangi si bright petalnya ini dari peony dan jasmine yang bikin ini tuh jadi makin feminin dan juga kesannya tuh jadi lembut. Oke. Nah, ini yang paling spesial ya, pakai karet dua ya, yaitu base notes-nya.
Base notes-nya ini favorit banget ya bagi aku ya khususnya juga. Jadi ini gabungan dari Musk, Ambrox. Ada yang udah tahu Ambrox itu apa ya? Ada mungkin familiar dengan gambar yang tengah ini ya, dan juga cedarwood. Aku akan bahas satu-satu, tapi aku pengen nanya dulu deh, pengen kuis dulu dikit ya, meskipun nggak berhadiah ya. Dari mana sih asal aroma musk? Ada yang tahu nggak sih? Apakah dia aroma sintetik kreasi dari perfumer atau dari rusa musk yang jantan? Asalnya ya, asal aroma musk itu sebetulnya dari mana sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Bener banget, Bu Melita pertama kali jawab ya, rusa musk ya. Betul, jadi asal aroma mask yang asli ya, yang asli mask itu tuh berasal dari aroma rusa mask jantan. Dari mana kok rusa tuh baunya kayak gimana? Diapain rusa itu gitu kan? Jadi kita bahas ya. Nah, ini ya namanya deer musk atau sorry, musk deer atau rusa musk teman-teman. Ya, ini bentukannya kayak gini. Jadi agak berbeda dari rusa biasa. Kalau kalian perhatiin tuh bentukannya tuh agak beda dari rusa biasa dan dia nggak ada ininya. Apa ini namanya? Kok aku jadi lupa nama apa tanduknya gitu ya. Itunya tuh nggak ada kalau misalnya si Mas Deer ini. Jadi Mas Deer ini itu tuh juga nggak ada di sembarang tempat. Dia tuh hanya ada kalau nggak salah tuh di beberapa Asia gitu ya, sama ya di beberapa Asia dan beberapa perbatasannya gitu. Jadi Mas Deer ini tuh merupakan spesies yang unik. Tapi dia tuh menghasilkan mask yang wanginya dimiliki sama rusa biasa gitu. Nah, asalnya dari mana sih aroma si masknya ini? Jadi, dia itu punya kelenjar mask yang terletak di perut bagian bawahnya. Oke, bilang istilah lainnya kelenjar seksualnya lah ya. Kelenjar seksualnya, teman-teman. Oke. Jadi, di perut bagian bawah itu menghasilkan sekresi berbau yang kuat banget yang memang dia keluarkan untuk menarik pasangan. Oke, menarik pasangan dan memberi teritori untuk wilayahnya dia. Ada yang punya kucing di sini? Kan kucing juga teritorial ya, jadi dia akan ngencingin gitu kan, mengencingi apa wilayahnya untuk bilang ini tuh daerah dia gitu. Nah, Mas Bir itu melakukan ekspresi tapi bukan lewat pipis, tapi dari si kelenjar di kelenjar seksualnya ini gitu, kelenjar mas kita bilangnya. Nah, baunya tuh kuat banget gitu aroma ini dan aroma inilah yang apa yang menjadi sumber mask alami yang dipakai sama perfumer-perfumer dulu ya awalnya gitu loh. Karena aromanya kompleks banget, animalik gitu kan, alias berasal dari animal yang bener-bener bikin dirty tapi lembut dan hangat, sensual dan bener-bener perfect lah buat di-mix sama berbagai bahan lainnya. Tapi kan kalau kita ngambil dari masdirnya nggak cruelty free ya teman-teman ya, setuju nggak ya? Apalagi masdir ini merupakan spesies yang unik gitu, jadi cukup langka gitu, jadi harus dilestarikan. Makanya mask di generasi sekarang itu sudah tidak lagi berasal dari hewan ini, tapi dimimik teman-teman. Jadi eh, di labnya perfumer-perfumer dan juga saintis ini memimik menghasilkan wangi yang mirip gitu ya dengan aroma masknya si yang dihasilkan sama Mas Deer, tapi bukan diambil dari si Mas Deernya betulan gitu. Udah nggak lagi pakai gitu. Rata-rata di seluruh dunia fragrance gitu ya menggunakan mask yang memang lab made gitu alias dibuat di lab gitu, bukan lagi diambil dari si mask Deer, tapi asalnya asal mulanya wangi masknya itu memimik atau meniru mask yang dihasilkan sama si mask Deer gitu. Sekarang udah makin paham ya teman-teman ya, semoga eh, apa bisa jadi vokabulari yang baru gitu buat teman-teman. Nah, mask yang digunakan di Whisper of Me itu menggunakan namanya Next Generation Sustainable Mask. Wah, susah ya namanya ya. Jadi namanya Upcycled Sorbetolite dan Upcycled Helvetolite. Aduh, itu apa Kak? Gitu kan, namanya kayak susah banget gitu kan. Jadi ini memang istilah trademark dari Givaudan. Sekali lagi, Givaudan itu memang
banyak ya kita menggunakan Givaudan ya, karena Givaudan memang merupakan manufaktur terbesar di dunia gitu ya, yang penghasil memang bahan aktif kosmetik, termasuk fragrance gitu. Nah, karena komitmennya Oriflame untuk sustainability gitu kan, tapi kita juga pengen teknologi kita juga inovatif banget gitu kan dalam produk-produk kita. Jadi inilah inovasi fragrance ingredient yang berkualitas tinggi dan sustainable, ya kan? Yang dihasilkan, yang kita ambil dari Givaudan gitu. Nah, upcycled artinya memang proses produksi si masknya ini ya menggunakan bahan-bahan apa penggunaan ulang bahan-bahan yang ada gitu. Jadi memang apa makanya namanya upcycled gitu ya. Nah, kita sekarang menjelaskan satu-satunya si upcycle sorbetolite dan upcycle helvetolite ini ya. Jadi upcycle sorbetolite itu teman-teman, ini keunikan masknya ya. Keunikan wangi mask yang ada di Whisper of Me itu gabungan dari dua. Pertama, si upcycle sorbetolite itu ingredients fragrance ini disintesis dibuat di lab yang memiliki bau mask yang mirip banget dengan natural masknya si Mas Deer gitu. Yang dari kelenjar seksualnya Mas Deer itu ya dibuat di lab gitu ya, yang sintesisnya mirip banget sama bau mask yang kayak gitu. Jadi ibaratnya bau mask pesing gitu ya, yang bau mask yang mirip banget sama mask aslinya. Nah, tapi digabungin ya, campur dengan upcycled heptatolite. Ini jenis mask yang kedua, yaitu fragrance synthesis juga membuat mask juga, tapi yang lebih modern. Wanginya itu yang lebih modern, yang clean, yang lebih universal gitu ya, dan konsisten untuk jadi campuran parfum. Jadi mask yang ada di Whisper of Me itu gabungan dari kedua ini, teman-teman. Wangi yang dari animaliknya asli, yang bener-bener dari si wangi yang mirip banget sama wangi mask aslinya gitu ya, yang agak bener-bener animalik gitu, dicampur sama wangi mask yang modern, yang kayak white mask lah istilahnya gitu ya. Jadi wangi menghasilkan tuh wangi mask yang unik banget. Oke, sampai sini apakah cukup bisa mengikuti ya? Semoga istilah-istilah ini nggak bikin bingung ya. Aku tuh pengen berusaha kasih story ke teman-teman supaya makin paham gitu dengan istilah-istilah yang ada gitu kan. Karena kadang nih kita suka nggak ngerti kan teman-teman. Kayak eh, udah keren banget Oriflame bikin inovasi, tapi kalau kita nggak bisa nyeritainnya kan sayang ya nggak sih? Setuju nggak sih? Makanya aku tuh bener-bener kupasin tuntas buat teman-teman supaya bisa nyeritain ini karena keren banget menurut aku gitu. Bayangin mask ya yang biasanya cuman mask-mask biasa mungkin gitu kan, wangi-wangi mask yang biasa kita temui, ini tuh beda gitu dari yang lain-lain karena inovasinya bener-bener terdepan banget penggabungan dari dua wangi mask ini gitu. Oke, jadi semoga teman-teman juga bisa ngasih tahu ini ke khalayak gitu ya, betapa spesialnya Oriflame punya teknologi gitu. Nah, terus hasilnya jadi gimana? Hasilnya apa dong, Kak? Dari mask itu terus what's so special gitu kan? Pastikan sebagai sebagai penjual dan sebagai customer gitu kan. Ini menghasilkan wangi clean mask ya. Sorry ini pakai bahasa Inggris tapi kira-kira penggambarannya kayak gini. Jadi bahasanya tuh second skin effect. Jadi bahasanya tuh kayak efek kayak kulit kedua gitu. Wangi-wangi memimik karena wangi kulit kita, wangi bener-bener wangi kulit kita gitu ya, kehangatan kulit kita yang bisa membawa kesensualan yang tahan lama gitu ya, yang di apa, yang menjalar di kulit kita. Nah, itulah yang diberikan sama aroma ini, sama aroma mask gabungan tadi, gitu. Jadi second skin effect sama clean mask itulah yang diciptakan dari gabungan dari wangi mask yang kedua tadi, gitu. Oke, jadi aku jelaskan tadi sekali lagi ya, bukan cuman yang dia ini menggunakan ingredient yang sustainable, terus juga karena dia upcycle kan ya, dan juga berkualitas tinggi, tapi juga digabungin gitu. Wangi yang memimik wangi mask asli dengan wangi yang modern, makanya wanginya kayak second skin effect gitu. Wanginya kayak kulit kedua, wanginya clean banget dan linger. Linger tuh apa ya? Bener-bener stay di kulit kita tuh dengan sangat tahan lama dan sangat nyaman gitu.
Oke, jadi ibaratnya makin lama di kulit tuh kok kayak makin enak gitu loh wanginya, kayak menyatu gitu di kulit kita. Oke, jadi eh, udah keracun belum? Belum sampai situ aja teman-teman yang keren. Ada lagi tadi kan di base notes-nya ada yang namanya Ambrox Super kan. Tadi udah ada yang jawab tuh siapa ya kalau nggak salah. Eh apa namanya? Ambrox itu dari muntahan paus ya Kak? Betul, betul banget. Jadi Ambrox itu menyerupai aroma ambergris. Oke, jadi ambergris ini adalah muntahan paus ya bisa dibilang paus yang jenisnya tuh sperm whale. Jadi nggak semua paus ya, tapi ada jenis tertentu yang namanya sperm whale. Nah, sperm whale itu dia tidak bisa memproses suatu yang dia konsumsi gitu ya, nanti dia akan memuntahkan ini gitu. Nah, ini tuh juga nggak keras teman-teman, tapi dia kayak lembek-lembek kayak spongy gitu, sponge-sponge gitu. Nah, ini wanginya tuh menghasilkan wangi akuatik yang seger, yang sangat akuatik, yang sangat oceanic gitu ya, tapi juga wanginya unik gitu. Inilah ambergris yang asli. Dan ini super duper mahal. Jadi kalau misalnya kalian berhasil nemuin ambergris ya di lautan, kalian akan jadi miliarder ya. Oke, jadi ini asalnya berasal dari sistem pencernaan si sperm whale. Tapi sekali lagi, Oriflame itu kan dan ya dunia fragrance ya saat ini pasti menggunakan yang sintetis gitu, bukan yang kita nggak akan melakukan cruelty free gitu kan. Kita tidak mempergunakan yang langsung dari si animalnya, tapi dibuat di lab ya kan sintesisnya untuk menyerupai wangi ambergris yang asli ini menyerupai ya teman-teman ya. Tapi memang pakai teknologi yang canggih banget gitu. Aspek biotek ini ya dengan metode bioteknologi itu melibatkan fermentasi ya kan dengan teknologi yang canggih. Jadi bener-bener wanginya tuh mirip banget tapi dia tuh emang pastinya lebih etis ya karena tidak melibatkan animal dan juga lebih sustainable. Aroma yang dihasilkan hangat, ada kayak sedikit woody-nya, ada aquatic-nya, ada manisnya, dengan karakternya tuh lebih rich dan kompleks. Jadi kalau kita cewek-cewek yang suka agak kompleks wanginya nggak mau kayak sama sama orang yang wanginya mau agak unik, ini cocok banget jadi campuran itu gitu ya, campuran parfum kalian gitu. Gimana? Udah amazed belum sama Whisper of Me-nya? Jadi tadi udah ada musk-nya, ada ambrox-nya gitu kan, ada pear, ada peony, wanginya udah kebayang ya jadi kayak gimana ya. Siapa sih perfumernya ini juga menurut aku selling point banget nih buat teman-teman yang para penjual parfum juga ya di sini ya. Ini juga menurutku selling point banget. Jadi perfumernya namanya Dora Backrich ya. Dan dia itu teman-teman perfumer dunia yang menghasilkan parfum-parfum ini juga, yang bikin parfum-parfum ini juga. Ada yang familiar dengan Flower by Kenzo? Ini kayak zaman-zaman aku di bangku sekolah masih kecil banget ya. Kayaknya ibu-ibu zaman dulu tuh parfumnya tuh Flower by Kenzo ya nggak sih? Terus yang sekarang lagi hits banget, mungkin kalau teman-teman yang suka parfum pasti akan tahu parfum Glossier You. Ini lagi happening banget, lagi hits banget, dan dia yang bikin juga. Oke, Narciso Rodriguez, Mas Noir, dan Mon Paris YSL ini juga yang nyiptain dia. Dan dia menciptakan si Whisper of Me, ya. Jadi kita cukup beli harganya berapa? Apalagi hari ini lagi promo ya. Whisper of Me, kalau nggak salah jangan marahin aku kalau salah ya, teman-teman ya. Kalau nggak salah mungkin 299 gitu ya harga ininya. Mungkin ada promo juga, aku kurang hafal yang bulan ini. Nah, bayangin dibandingin sama ini semua gitu ya, kita bisa mendapatkan dari perfumer yang sama. Kebayang nggak sih kerennya Oriflame ya? Jadi waktu si Dora ini menciptakan si Whisper of Me ya, dia tuh pengen mewujudkan parfum yang memang ekspresif, sempurna yang bisa menyingkap jati diri seorang wanita gitu ini dan dia nggak berubah gitu. Dia tetap jadi dirinya sendiri tapi but better. Makanya wanginya kan mau dimimik sebisa mungkin dengan your skin but better gitu kan. Second skin effect itu kan yang tadi aku bilang kan. Dari gabungan dari wangi mask itu. Ada dua jenis mask tadi yang dipakai kalau teman-teman ingat kan. Jadi hasilnya tuh benar-benar second skin effect gitu loh.
Nah, makanya itu jadi kayak kita nih cewek-cewek yang nggak pengen jadi orang lain, pengen jadi diri sendiri yang benar-benar natural, tapi pengen kayak keluar gitu ya sisinya, sisi apa kelembutan kita, feminin kita, cocok banget sama nih parfum gitu. Jadi keluarlah this is me, this is my skin but better gitu. Oke, dan juga nih plusnya lagi, eh botolnya cakep banget ya nggak sih? Ini makanya aku udah matchingan nih warnanya hari ini udah whisper of me banget. Jadi dia tuh juga object of art karena semuanya itu dikonsepkan banget dari mulai gelasnya ya botolnya itu tuh soft glass jadi soft touch jadi kalau kita pakai itu ada sensori ya siapa yang punya anak balita di sini ya kan belajar sensori juga ya ini juga menghasilkan sensori yang apa ya yang bikin kita tuh puas dan kayak elegan gitu loh ketika kita pegang tuh soft touch dan botolnya itu sculptural cap gitu. Jadi di sculpture tuh apa ya? Dipahat gitu ya, supaya dia memimik batu-batuan gitu. Sampai ke packaging luarnya pun dia tuh juga sensori gitu loh. Ada mirip sama batunya, sculpture apa pahatannya gitu ya. Jadi super duper unik, elegan menurut aku dan this is my type of perfume banget. Ada yang sama nggak kayak aku ya? Oke. Nah, ini dia si desainer packagingnya gitu ya. Jadi bukan hanya perfumernya tadi yang keren, tapi botolnya pun ada desainernya, teman-teman. Jadi pengen membuat wanita itu merasa terinspirasi untuk melihat ke dalam dirinya, menemukan kecantikan dirinya, dan memproyeksikannya ke dunia gitu loh. Jadi dia memilih warna dan tekstur yang membumi, intim, penuh sentuhan, dan membangkitkan indera tiap kali kita menggunakan parfum membangkitkan indera karena apa? Tadi pas disentuh ada sensorinya, di setiap capnya ada sentuhannya. Jadi segalanya itu dipikirin teman-teman. Keren gak sih? Makanya aku tuh pengen banget nyeritain ini sedetilnya ke teman-teman semua meskipun mungkin agak ribet gitu ya mungkin ya pemahamannya, tapi aku pengen cerita ini tuh sampai ke teman-teman supaya bisa nyeritain gitu loh cerita yang keren ini tentang inovasinya Oriflame, teknologinya Oriflame ke banyak orang gitu. Nah, belum lagi memang kita tuh berkomitmen banget ke sustainability ya kan. Jadi bukan hanya ngomong doang, kita bukan hanya kayak ibaratnya pencitraan doang gitu ya Oriflame ya, tapi enggak, kita berkomitmen sampai ke semua produk kita, aksi-aksi kita, semuanya memang komitmen kita terhadap aksi sustainability. Contohnya ya kayak tadi kan, wangi masknya yang second skin effect tadi, itu kan dari upcycle mask, ya kan? Jadi dari bahan-bahan yang dipakai kembali gitu. Jadi dari upcycle mask ya, tadi aku ingetin lagi, kita menggunakan gabungan dari dua jenis mask ya, sorbitolite dan heptitolite gitu ya, em, yang memang menggabungkan modern sama wangi aslinya si masknya itu, gitu kan modern mask sama wangi asli mask yang masukkan jadi second skin effect yang clean yang bener-bener enak banget dicampur sama si Ambrox tadi yang memimik wangi ambergris ya jadi bikin wanginya tuh amber, intense, elegan ada woody-nya yang mewah ya dan juga menggunakan alkohol yang alami juga gitu jadi dari biji-bijian yang difermentasi alkoholnya tuh ya teman-teman ya jadi menggunakan bahan baku yang mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Gitu. Jadi kurang apa lagi ya kalau misalnya selling pointnya teman-teman bilang harus beli ini Whisper Off harus beli karena dia tuh dirancang untuk bertahan di kulit hingga 8 jam. Oke. Aslinya Eau de Parfum ya, EDP itu kan aslinya bertahan berapa? 4 sampai 6 jam ya, rata-rata 4 sampai 6 jam. Oke, tapi dia tuh dirancangnya bisa bertahan hingga 8 jam gitu. Karena memang ingredientsnya yang tahan lama dari si mask bercampur dengan ambroxnya tadi. Oke. Nah, aroma second skin-nya itu berasal dari gabungan dari musk ya dan juga bright petal bloom itu. Jadi gabungan dari si peony, jasmine dan musk ya, itu menghasilkan wangi aroma kulit kita yang wangi gitu ya, tapi lebih baik gitu ya wanginya ya. Yang bikin sensasi di kulit kita tuh jadi kayak enak banget semakin lama di kulit itu semakin enak banget, sensual, aromanya intens dan semakin lama di kulit tuh semakin berasa gitu ya, wanginya menyatu gitu. Dan dia juga
botolnya bagus banget gitu. Jadi kalau kita eh, pajang, kita bawa-bawa itu tuh bener-bener mewah banget gitu. Bener-bener gak ada malu-maluin gitu kan. Bener-bener bisa membangkitkan indera kita setiap kita pegang, setiap kita ini tuh semua itu dipikirkan dengan baik gitu. Kayak kita beli parfum yang mahal banget gitu, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu-ragu juga, bingung gitu, terus kayak misalnya nawar, siapa ya, aku pengen nawarin ke siapa ya kira-kira yang bakal suka sama parfum ini, mungkin bisa dilihat listnya dari para customernya gitu ya. Kalau misalnya dia emang suka wangi-wangi yang powdery dan musky ya, dengan mood yang soft, dreamy, romantis, sensual kayak Eclat Home Weekend, terus sama Divine yang biru ya, dan juga Eclat Armor ya, itu sama mungkin zaman dulu ada yang tahu Volare gitu ya, itu mungkin dia pasti akan suka Whisper of Me. Kalau yang suka ini Narciso Rodriguez, Mas Noir ya kan, dan Glossier You tadi yang parfumernya kan sama ya, jadi mungkin akan suka juga dengan Whisper of Me gitu. Nah, caranya gimana sih supaya orang-orang kita nih sebagai penjual bisa mendemonstrasikan gitu kan, bisa menjual orang bisa beli gitu. Aku rasa parfumnya akan berbicara dengan sendirinya. Makanya kita harus pakai sampel gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang datang ke unboxing ya kemarin-kemarin di bulan-bulan kemarin, kita kan juga beli file-file sendiri ya untuk sekarang udah ada parfum dispenser atau bisa bawa parfum Whisper of Me-nya kemana-mana untuk disemprotkan gitu ya ke customer gitu kan, atau bisa juga dari scratch and sniff dari katalog itu bisa sangat powerful banget kalau kita mau jualan emang harus mendemonstrasikan menggunakan sampel. Nah, bisa juga keterangannya ya di apa kita jelaskan fragrance family atau mood yang lagi dicari sama customernya. Menggunakan apa dong kita tahu fragrance family atau kesukaan dia gitu ya. Kita bisa menggunakan tools dari fragrance card. Teman-teman udah ada yang akses fragrance card bisa di-download ya. Bisa di-download di katalog. Aku udah bikin fragrance card ini info untuk top selling parfum kita ya. Di situ ada keterangan perfumernya, top notes-nya itu bisa di-download di katalog di apa websitenya nanti bisa dimuncul di ID katalog. Mungkin aku nanti akan share juga ya linknya. Itu bisa ditemuin fragrance card dan kalian bisa download di situ gitu. Atau kalian bikin reviewnya tentu saja ya. Jadi kita bikin di sosial media seperti biasa dengan mereview kenapa cerita yang tadi aku ceritain ya, kayak yang tadi aku ceritain ke teman-teman kenapa Whisper of Me itu spesial banget dan bisa di-share di sosial media, di sharing app gitu kan, di Telegram dan lain-lain. Gitu teman-teman semua. Jadi ini juga contoh si fragrance card-nya, cuman yang di website itu sudah dalam bahasa Indonesia ya, jadi sudah ditranslate. Jadi teman-teman langsung ke situ aja dan bisa langsung di-download. Oke? Nah, kepada siapa kamu akan menawarkan? Bisa mulai coba untuk diri sendiri dulu gitu. Jadi pasti yang semuanya ada di sini harus coba dulu gitu ya. Aku sangat saranin. Nah itu tadi teman-teman produk baru kita di bulan November. Tapi aku juga pengen sedikit highlight ya. Apa aja sih yang lagi diskon 50% yang gede banget yang aku pengen highlight di katalog di Beauty Guide di bulan November ini gitu. Nah, pertama adalah si The One High Impact Eye Pencil. Jadi High Impact Eye Pencil ini kan ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada yang matte, ada yang shimmer. Kalau yang matte itu yang warnanya black dan brown. Jadi cocok kalau misalnya suka pakai eyeliner ya kan, yang warna hitam gitu. Atau kalau mau yang lebih natural pakai yang warna brown. Nah, yang shimmer itu juga bisa dibikin jadi kayak aksen kayak sedikit. Kalau kita mau pakai eyeshadow gitu ya, bisa ditaruh di atas eyelinernya atau di smudge dikit untuk jadi base untuk eyeshadow-nya juga bisa. Nah, ini warnanya grey sama blue. Nah, itu diskonnya jadi berapa? Jadi 37.500 aja. Aku sedikit mau kasih lihat juga videonya ya. Sih bisa banyak banget tampilan yang cakep banget menurut aku untuk bisa dipakai sama si High Impact Eye Pencil ini. Dia tuh ultra creamy, pigmentasi warnanya tinggi,
Terus hasil finishnya bisa pilih mau yang matte apa yang shimmer, smudge proof, waterproof, anti luntur juga, dan dia hasilnya tahan lama hingga 13 jam. Dan dia kan retractable kan, jadi nggak perlu diraut. Jadi mumpung 37.500 nanti udah tahu ya apa yang diincar gitu, langsung dicari, terus langsung masuk keranjang atau langsung ditawarin ke customernya. Oke? Nah, lanjut juga ada si maskara The One Tremendous ini yang memang tampak 6 kali lebih tebal klaimnya ya dari pulasan pertama. Dia juga tahan lama, berwarna hitam pekat dan juga karena dia pakai weightless wax ya, jadi dia tuh nggak bikin berat gitu loh. Tampaknya tuh ringan banget dan warnanya tuh hitam banget karena pakai Chroma Black Pigment gitu. Nah, untuk parfumnya yang diskon 50% juga dengan harga 159.000, ini ada Women's Collection yang Osmanthus ya. Osmanthus ini apa fragrance family-nya itu lebih ke floral fruity green. Jadi yang suka wangi-wangi yang yellow floral ya, Osmanthusnya berasa banget, sangat terang banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen wangi-wangi yang bener-bener seger gitu ya. Nah, itu segernya tapi seger manis ya, seger manis floral itu osmanthus. Tapi kalau kita maunya yang manisnya lebih feminin, yang lebih lembut sedikit, itu yang cherry blossom. Oke, karena dia ada sedikit almond-almondnya, jadi agak sedikit manis dan hangat gitu ya di cherry blossom. Kalau ini tuh kayak wanginya bright banget gitu loh, nggak hangat. Tapi kalau yang cherry blossom tuh hangat. Jadi tergantung kita apa kemana mau preferensinya gitu. Nah, ini juga ada diskon juga untuk Love Potion. Jadi kalau beli parfum Love Potion, beli body creamnya jadi diskon 50%. Jadi bukan Love Potionnya yang diskon, sekali lagi, tapi body creamnya yang jadi diskon 50%. Gitu. Jadi Love Potion ini kan seperti kita tahu ya, dia itu selalu jadi best selling ya kan, 5 besar selalu gitu ya. Karena memang wanginya enak banget, gormang banget dari wangi coklatnya, vanilla, kopi, ada tong kabinnya, jadi bener-bener wanginya tuh lezat gitu ya, gormang istilahnya. Nanti jangan lupa nonton IG Live Fragrance 101 hari Senin ya, kita akan ngomongin gormang lebih lebih dalam. Nah, jadi kalau misalnya beli Love Potion ini bisa diskon 50% beli body creamnya, jadi lebih long last gitu aromanya kita. Nah, Poses juga begitu, beli Poses bisa diskon 50% perfume body creamnya. Terus juga ada promo heboh bulan November yang aku akan, mungkin teman-teman di sini ada yang skip juga informasinya. Jadi tanggal 1 sampai 10 November, Giordani Gold Woman ini ya, yang suka white floral, tadi aku bilang narkotik floral ya, yang bener-bener wangi jasmine bercampur orange blossomnya itu kencang banget, tapi juga tetap ada woody-nya, jadi ada wangi-wangi em, sedikit hangatnya gitu ya, terlalu nggak terlalu terang gitu ya. Nah, itu dari 1 sampai 10 November itu harganya 219.000 aja. Buset, murah banget ya. Nah, untuk 11 sampai 20 November ini giliran Divine. Divine tuh aku selalu bilangin wanginya tuh angelic banget, kayak malaikat gitu. Kayak angel. Aku tuh kalau lagi pengen wangi yang kayak baik banget, kayak angelic gitu kan. Dan SPL-nya aku bisa bilangnya silage-nya tuh jejaknya yang ditinggalkan kalau aku pakai ini. Itu orang-orang tuh bisa kayak kecium gitu ya kalau aku lewat. Itu tuh Divine banget. Menurut aku Divine tuh wanginya yang paling dar der dor. Yang wanginya tuh kecium banget dan tahan lama banget. Nah, ini lagi diskon juga 11 sampai 20 November jadi 209.000. Jadi kalau yang suka floral, powdery, ya yang setipe sama si Whisper of Me, pasti suka Divine juga. Ini yang terakhir 21 sampai 30 November, ini juga harganya 209.000 ya. Miss Giordani number one best selling di tahun 2024. Ini adalah Miss Giordani ya FYI. Jadi best selling parfum Oriflame di tahun 2024 nomor 1 ya adalah si Miss Giordani ini ya. Jadi Miss Giordani ini wanginya memang pertama tuh seger banget. Jadi citrus dan fruity tapi juga sweet, makanya banyak yang suka apalagi menggambarkannya tuh cewek-cewek yang feminin, hangat gitu ya, elegan, itu tuh pasti suka wangi-wangi yang kalem, tapi tetap tetap kecium gitu ya. Wanginya tuh nggak selembut itu, tapi ada kayak ada tonjokannya gitu ya, agak-agak ada wanginya tuh ada dominannya gitu.
Dominannya juga balance semuanya, jadi makanya banyak, no wonder ini banyak yang favorit gitu. 21 sampai 30 November harganya 209.000. Oke, nggak berasa ini sudah berapa jam? Ya, sudah hampir 1 jam ya. Kita ngomongin kupas tuntas tadi, Pak. Kalau bisa dibilang parfum semua ya, hampir semua ya. Jadi aku mungkin akan apa namanya, bacain ini juga, bacain pertanyaan. Kalau misalnya ada, teman-teman boleh tanya ya. Atau kalau misalnya mau langsung nanya juga, mau apa namanya, buka mic juga boleh banget. Oke, belum ada? Kalau gitu, teman-teman, ya banyak banget yang komentar soal Whisper of Me. Pasti juga, aku udah yakin ini juga pasti akan jadi kehebohannya di November. Jadi nanti begitu Bu Po ya buka poin langsung ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung itu di klik ke keranjangnya. Jangan sampai eh, apa kehabisannya, enggak sih ya. Kayaknya stoknya aman ya harusnya ya. Jadi langsung diserbu yang banyak, ditawarkan ke banyak orang, diceritakan tadi story-nya yang keren banget ya. Dan di downline-nya pun kalau yang nggak sempet ikutan training ini bisa ngelihat recordingnya, karena ini aku record, dan nanti bisa didapatkan ke BC atau region masing-masing ya teman-teman ya. Karena ini nanti aku akan share ke region manager masing-masing, ke business coach masing-masing region, jadi bisa diminta langsung ke region masing-masing. Oke teman-teman, nggak berasa, udah sampai hampir 1 jam ya kita ngomongin parfum, seru banget. Kita akan ketemu lagi di bulan depan. Di bulan depan aku kasih bocoran, selain parfum yang enak banget, juga ada sunscreen. Oh my God, kalian tidak membayangkan betapa aku bahagianya. Akhirnya kita punya sunscreen lagi ya. Sunscreen No Fage Plus yang akan launching di bulan depan. Siapa yang excited? Itu juga aku akan punya training sendiri mungkin karena lumayan panjang bahasannya ya. Jadi yang udah menunggu-nunggu sunscreen, jangan lupa ikutan training aku untuk tahu kupas tuntas tentang produknya, dan juga nanti banyak parfum-parfum baru juga di bulan Desember. Kalau nggak salah ada 2 parfum ya di bulan Desember yang akan launching. Oke, teman-teman, thank you banget semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa bulan depan. Bye-bye.